bahwa PAI adalah sejarah. Kalau mengenai sejarah itu biasa apa luar biasa? Luar biasa. Sejarah itu revolusi, sejarah itu adalah perubahan. Apakah kita akan menggadaikan perubahan, kita akan menggadaikan harapan hanya untuk 1-2 juta? No, tidak. Apakah kita akan menilai PAI yang begitu tinggi teknologinya dengan 10.000, 20.000? Hindari hal-hal yang mengganggu perjalanan kita, hindari hal-hal yang tidak memfaat kita, karena ini adalah sesuatu perubahan. Catat itu akan menjadi sejarah, akan menjadi revolusi keuangan dunia. Kita yakin itu. Yes. Semua ada di sini, semua ada di dekatku, semua jawaban yang selama ini ku cari. Semua ada di sini, semua di hadapan kita sudah ready, ya, beliau yang terhormat Bapak Arif atau Pak Aldera, di mana beliau akan menyampaikan sedikit edukasi tentang PAI. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul kembali dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Amin. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, bukan panjang lebar ya, istilahnya sederhana masalah PAI Network. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada pihak kekandangan ya, ini kita melirik histori di masa yang lalu. Yang kedua kepada pihak Omah Perjuangan, dan yang ketiga mungkin sebagai base camp kita yang terakhir ini adalah Dapur Lumindo. Mohon maaf, di sini juga saya ingin memberikan sebuah penghormatan buat seluruh pioner. Di waktu-waktu terakhir ini masih banyak orang-orang yang masih mendukung GCV dan tidak tergiur apapun. Salam hormat saya buat semua pejuang GCV. Yang saya jelaskan di sini adalah masalah PAI. Kenapa PAI begitu berarti bagi kita? PAI sebuah harapan bagi kita. Tapi kesan untuk kita sendiri, PAI adalah perjuangan bersama, bukan untuk menipu sesama. Karena bagi perjalanan selama hampir 6 tahun ini, banyak sekali, bukan hanya teman-teman seperjuangan, leader-leader kita apapun itu, banyak yang sudah tidak menambang ataupun sudah tertarik ke hal-hal lain di luar konteks dari SOP PAI Network. Mungkin sedikit menjelaskan apa itu PAI. PAI adalah ekosistem blockchain yang dapat diakses melalui dapat ditambang oleh ponsel kita menghasilkan koin PAI. Kenapa kita bicara PAI tidak hanya koin? Karena di sini PAI adalah bukan masalah koinnya, bukan kripto tradisional dan bukan kripto currency biasa.
Karena PAI di sini adalah membawa beberapa teknologi yang nantinya bukan hanya istilahnya kita menukarkan cryptocurrency, ini adalah revolusi, ini adalah perubahan. Seperti yang pernah Dr. Nicholas katakan bahwa PAI adalah sejarah. Kalau mengenai sejarah itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Sejarah itu revolusi, sejarah itu adalah perubahan. Apakah kita akan menggadaikan perubahan, kita akan menggadaikan harapan hanya untuk 1-2 juta? No, tidak. Apakah kita akan menilai PAI yang begitu tinggi teknologinya dengan 10.000, 20.000? Saya yakin kawan-kawan seperjuangan ini sedikit sudah mengenal PAI, sedikit sudah mengharapkan PAI. Karena bagaimanapun juga walaupun nilai itu tidak diketahui ataupun belum diketahui saat ini, tapi tanda-tanda mengarah bahwa PAI adalah mahal. Kenapa saya bicara PAI adalah mahal? Nantinya PAI itu akan menjadi global financial network, dalam arti jaring keuangan global. Nanti akan berlomba-lomba setiap negara itu untuk menyimpan keuangan mereka di blockchain-nya PAI. Syaratnya apa? Mereka harus menukar dengan PAI. Dan satu hal lagi, kemarin ada yang menanyakan apakah PAI bisa untuk menggantikan uang, adalah menggantikan uang untuk masing-masing negara? Jawabannya tidak, karena masing-masing negara punya kebijakan moneter dari keuangan berdaulat. Seperti di Indonesia kita ada rupiah, seperti di Amerika ada dolar. Tetapi PAI adalah, sekali lagi saya katakan, adalah jaring pengaman keuangan global. Karena teknologi ini yang akan dipakai oleh pemerintahan, institusi, oleh perusahaan besar, ataupun semuanya yang memakai nanti internet, web 3, semantik. Jadi nilainya akan sangat stabil dan sangat tinggi. Tolong semuanya jaga PAI Anda. Mungkin hari ini adalah saya omong kosong, mungkin hari ini saya mungkin hanya keluar-keluar, tapi suatu saat disinilah ada bukti. Suatu saat Anda akan menyadari betapa PAI itu adalah sebuah warisan yang bukan hanya kita menikmati, tapi anak cucu kita nanti juga menikmati. Tolong kepada semua yang hadir di sini, terutama kepada GCV lover, untuk bertahan. Kita sudah di fase terakhir, di fase di open network ataupun open mainnet. Jadi setidaknya untuk menghindari satu hal, yaitu tidak menggadaikan harapan kita untuk hal-hal yang kecil. Ini adalah potensi yang terbesar yang suatu saat Anda akan menyadari, suatu saat Anda menanti bahkan sama anak cucu kita. Tolong jaga semuanya. Yang pesan yang terakhir bagi semuanya yang ada di sini, kalau memang perjalanan ini memang berliku ya, cacian, hinaan, makian, dikatakan orang gila, dikatakan orang halu, itu ada hal biasa. Adu argumentasi dengan mereka yang merasa mungkin menguasai, merasa pintar dengan ilmu cryptocurrency mereka, itu ada hal biasa. Hindari hal-hal yang mengganggu perjalanan kita, hindari hal-hal yang tidak manfaat buat kita, karena ini adalah sesuatu perubahan. Catat itu akan menjadi sejarah, akan menjadi revolusi keuangan dunia. Kita yakin itu, karena bagaimanapun juga yang kita tambang ini tidak gratis. Karena mereka hanya memandang bahwa PAI Network adalah cryptocurrency, sedangkan PAI Network adalah nantinya adalah stable coin yang akan sangat tinggi nilainya. Kenapa saya katakan itu? Karena ini adalah jejaring keuangan internasional, jadi nilainya akan stabil. Luar biasa. Yang terpenting lagi bagi saudara-saudara semuanya, kita memang tidak akan belum pernah tahu bahwa nilai itu ada berapa. Semoga nilai ini adalah GCV, tapi kita yakin walaupun tidak GCV itu nilainya akan sangat tinggi. Kenapa? Ya karena itu teknologinya. Terus ada perkembangan terakhir. Kenapa kita optimis? Ada tanda-tanda yang mengarah itu. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, sebelum saudara-saudara mengenal GCV, sebelum ramai GCV, sebelum Doris mengumandangkan GCV, P-converter siapa yang menciptakan? Saya tanya kepada Anda semuanya, P-converter siapa yang menciptakan? Itu adalah bagian dari PAI Network.
itu adalah tanda-tandanya berapa di situ? 314159. Itu lahir sebelum ada GCV dikumandangkan oleh Jursin. Hidup GCV. Tanda-tanda lainnya apa ya? Kalau memang pi abal-abal, kalau memang pi itu murah, tidak mungkin bank-bank menambang, tidak mungkin seluruh negara di seluruh dunia mendirikan central bank digital currency. Yes. Dulu pernah saya ngomong bahwa Indonesia akan bikin central bank digital currency pertama di dunia. Orang mengatakan sehalu, orang mengatakan segila. Mungkin saksi-saksi masih ada yang dulu di kandangan, tadi kata orang gila, mengatakan bahwa nanti ada CBDC. Tapi selang 1,5 tahun oleh Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa CBDC Indonesia diresmikan, dan bahkan proyek Garuda sekarang sudah berjalan mulai 1 Januari 2025, yaitu mata uang rupiah digital. Indonesia ketinggalan bos. Tetapi kenapa kok suaranya di pemerintah kurang? Ini karena proyek ini masih ilegal, proyek ini masih belum resmi. Tetapi sebelum resmi ini sudah mengguncang dunia, tidak hanya di Indonesia. Cuma yang disayangkan di Indonesia 314159 jadi polemik, jadi rame. Tetapi Amerika menuntut 1 juta, mereka diam, mereka istilahnya menyetujui dan tidak banyak polemik, apalagi adu argumentasi yang sering kita dengarkan di sini. Dikatakan kita halu, dikatakan kita gila dan sebagainya. Maaf bos, Network bukan hanya bicara masalah koin sekali lagi. Semuanya nanti akan memakai Web3. Domain yang mahal adalah nanti berganti dari https:// akan menjadi p.2// dan itu akan mulai bertahap, dan kemungkinan tahun 2030 proses digitalisasi sudah selesai semuanya, jadi tidak ada uang fiat. Yang bikin mahal lagi apa saudara-saudara semuanya? Bahwa untuk menyewa Web3 atau web semantik, P-Core Team kemungkinan tidak mau dibayar dengan uang fiat. Mereka harus membayar dengan koin P. Jadi siapa yang butuh Web3, mereka harus punya koin P. Jadi mereka akan berlomba-lomba mencari koin P, dan mereka akan berlomba-lomba untuk bagaimana mengambil koin P. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar, bahwa kelemahan kita, kesalahan kita yang kadang-kadang membuat menggadaikan masa depan. Mungkin saat ini tidak terasa saudara-saudara, dengan 10 pi, 20 pi hilang mereka tidak berasa, 100 pi hilang tidak berasa, karena ini belum ada nilainya. Tetapi kalau nanti sudah ada nilainya, saya yakin mereka akan berdarah nangis berdarah-darah, karena waktu kita nilainya itu keluar, dan apalagi sesuai dengan GCV, mereka akan menyesal. Makanya saya sarankan di sini, rapatkan barisan. Ini sudah fase ketiga, fase di mana menjelang open network ataupun open mainnet. Tolong jaga proses sandi, tolong jaga semuanya, saling berkomunikasi, saling mendukung, dan tentunya di sini kita menyediakan bagi mereka-mereka yang mau bertanya, mau perbaikan akun dan sebagainya. Terima kasih kepada Dapur Lum itu, karena di sini sudah menyediakan tempat Senin sampai Sabtu. Kalau misalkan nanti sepulang dari sini ada rekan ataupun referral dolen sampai yang bingung masalah akun, mau ke sini. Ada beberapa teman kita. Sekali lagi, kita hanya membantu di sini dan itu gratis. Kalau ada yang ngomong bahwa perbaikan akun bayar, perbaikan ini bayar, itu adalah bohong. Itu adalah rekayasa mereka sendiri. Karena Nicholas memberi kita juga gratis. Kenapa memberi kita gratis tuh? Membuat nilainya tinggi. Karena Pi akan menjadi digital currency, menjadi mata uang global, jejaring mata uang global. Kenapa syarat menjadi uang adalah 2, kolateral dan utilitas. Saya tidak menjelaskan kolateral dari Network karena banyak sekali yang sudah berinvestasi di Network. Mungkin sudah sebagian sudah mendengar ya, siapa saja, dan mereka adalah perusahaan-perusahaan besar. Itu satu. Yang kedua, utilitas. Jadi untuk syarat menjadi stable coin, untuk syarat menjadi uang digital sudah memenuhi syarat. Apalagi dengan sekarang sudah 100.000 kalau nggak salah download. Jadi sudah mencukupi untuk unsur menjadi stable coin.
Sekali lagi, kalau memang Anda ragu berapa nilainya sekarang Bitcoin, berapa sekarang nilai Ethereum, ada 3 hal yang saya petik dari omongannya Dr. Nicholas. 1, bahwa ketika open mainnet akan menjadi sejarah. Yang kedua, bahwa teknologi di Pi Network lebih modern, lebih canggih, lebih terbarukan daripada cryptocurrency yang sudah lahir duluan. Yang ketiga, puzzle yang paling sempurna adalah Pi Network. Dan saya mohon sekali kepada rekan-rekan, ketika mendengar ada yang mau jual Pi dengan harga sekian, tolong stop. Karena itu adalah masa depan. Jangan sampai kita mendengar informasi yang sekiranya mendonkan kita, gratis ini. Tidak, semuanya sudah ada tanda tanyanya. Sudah saya jelaskan tadi tanda-tandanya. Jadi tolong pegang akun panjenengan semua, jaga frasa sandi. Kalau memang ada hal-hal yang istilahnya kurang tahu, mohon ditanyakan, ataupun untuk perbaikan akun, monggo dapur itu senantiasa membuka diri. Bahwa kita mendukung GGV, walaupun nanti akhirnya nilai GGV itu yang menentukan adalah core team, yang jelas kita garis lurus ke core team. Apapun ketua core team adalah yang terbaik. Pioneer. Jeder. Sekian dari saya, mohon maaf pada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bung Aldera yang sudah menyampaikan dengan menggebu-gebu dengan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk tetap semangat dengan jalur GJV yang sudah kita dukung sampai sejauh ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita semakin banyak yang semakin yakin bahwa Pioneer ini akan membawa kesejahteraan untuk kita semua. Yang ditanyakan oleh Pioneer pasti kapan sih open mind-nya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja Ibu Susi. Pertanyaan pertama, kapan open mainnet? Jadi masalah open mainnet ataupun open network sekali lagi sudah dijelaskan di Berandapi, yaitu kuartal pertama tahun 2025. Kuartal pertama itu antara 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Itu murni dari core team ya, di Berandapi ya. Kalau toh nanti ada perubahan apa sebagainya, biasanya itu ada pengumuman di Beranda. Tetapi kabar terakhir bahwa core team tidak akan menunda lagi untuk open mainnet, karena ini adalah momen terpenting di 2025. Sekilas itu untuk open mainnet. Mungkin ada pertanyaan lagi, sekedar tambahan. Kemungkinan 1 bulan sebelumnya akan diumumkan. Dan nanti sebelum open mainnet itu biasanya akan ada informasi, mungkin apakah 1 bulan sebelum mungkin ya Pak Arif ya, diinformasikan di Berandapi. Dari Pioneer, apakah koin Pi ini nanti akan masuk ke bursa? Inilah yang terjadi kesimpang-siuran di antara pioneer semua, bahwa koin Pi akan masuk bursa. Ini ada beberapa pernyataan yang telah saya kutip. 1, yang saat ini masuk bursa itu adalah PIOU, bukan koin Pi asli. Terus yang kedua, PIOU ini tidak ada hubungannya dengan Pi asli. Nah, jadi untuk masuk ke bursa, kemungkinan nanti akan masuk ke bursa, iya. Tetapi untuk masuk ke bursa ini, Pi Network kemungkinan tidak sebagai cryptocurrency, tapi sebagai valuta. Kalau memang syarat stablecoin sudah terpenuhi. Video itu hampir sama dengan token-token yang kita tambang di Fireside. Jadi nanti Pi ini ada beberapa token ya. Kalau memang itu ada beberapa token, berarti untuk mengadopsi 1 Pi mahal apa tidak, saudara-saudara? Itu akan mahal. Dan Pi token ini juga kemungkinan yang akan masuk bursa nanti juga
kelihatannya token. Kalau Pidox kayaknya baru launching beberapa satu mingguan ya, satu mingguan itu sudah ada di salah satu exchange. Jadi untuk Pidox ini adalah sekali lagi token daripada Pi Network. Jadi itu bukan coin Pi Network, ini adalah token daripada Pi Network. Bahwa kalau kita lagi klik petir atau melihat itu nanti akan muncul hitungan mundur di beranda dan ditunjukkan itu terkait reward dan bonus. Untuk hitungan mundur di beranda Pi itu adalah Pioneer itu belum melengkapi checklist dari 1 sampai 9, ada yang belum lengkap. Tapi untuk hitungan mundur kalau kita gambar orang diklik itu adalah bonus dari referral kita ataupun circle kita yang belum memenuhi syarat. Itu sampai tanggal 31 kalau belum bisa melengkapi ataupun belum bisa dimigrasikan, itu bonus untuk kita itu akan hilang. Jadi tidak semuanya ya Bu, tapi bonus terhadap referral ataupun circle yang tidak memenuhi syarat sampai tanggal 31 Januari masa tenggang. Oleh karena Pi ini mungkin banyak yang akan mengincar nantinya. Nah, bagaimana caranya kita itu lebih menekankan untuk pengamanan akun kita? Ya, sebenarnya untuk mengamankan akun ini ada cara sederhana, simple. Tapi kadang orang malas melakukan. Bagaimanapun juga semakin berkembangnya Pi, semakin juga hacker ini semakin tanya juga. Walaupun dia tidak bisa membobol daripada Pi Network, tetapi bisa membobol akun kita lewat phishing ataupun scammer. Jadi kalau cara mudah saya untuk menghindari itu, jangan simpan frasa sandi itu di HP. Mendingan kita capek sedikit, mencatat ataupun di copy dan laminating disimpan di lemari. Itu cara ternyaman. Iya Pak, jadi misalnya intinya di copy, di laminating atau ditulis, jangan disimpan di HP. Nah, ini juga ada yang menanyakan, apakah masih ada kesempatan misalnya untuk penggantian nama, nomor HP atau password masuk? Untuk penggantian nama, penggantian password masuk itu sudah ada. Yang penting kalau untuk menggantikan password masuk itu paling tidak nomor telepon sudah terverifikasi. Nah, terus untuk penggantian nama itu ada 2 versi. Kalau di situ ada pembaharuan, kita pembaharuan, tapi kalau belum ada di situ melalui halaman dukungan. Nah, itu satu-satunya kayaknya saat ini adalah melalui halaman dukungan. Monggo kalau yang ada yang ganti nama ataupun perbarui nomor telepon, monggo kalau isi bingung Bisa dibantu ya. dibantu di dapur itu. Kayaknya yang terakhir, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Apabila nanti open mainnet, itu kita mau transaksinya seperti apa sih? Yang utama itu pasti jualnya harinya pasti mau diviakan dulu dong. Pasti mau uang dulu dong. Nah, monggo Pak Ari jelaskan. Jadi untuk open mainnet ini sementara ini ada 2 versi, yang satu adalah open network dan open mainnet. Ada yang menggambarkan open network adalah transaksi lewat platform-platform yang masuk ke hackathon ataupun lewat aplikasi di Docker yang ada di Beranda Pi. Karena dari pihak core team sendiri nanti setelah open mainnet itu akan datang mega platform. Ini yang ditunggu-tunggu saudara-saudara, mega platform ini yang masih disimpan oleh core team. Jadi jangan bingung nanti kemana dan kemana. Tetapi karena kita hidup di suatu pemerintahan suatu negara, kita tunggu regulasi dari pemerintah. Dan saya yakin pemerintah tidak diam dalam hal ini. Ada perkembangan-perkembangan untuk mengatur regulasi. Cuma belum dipublikasikan karena sifatnya masih ilegal. Belum dibuka jaringan. Kayak seperti itu.
Karena nanti kalau sudah dibuka jaringan, regulasi sudah diatur semuanya, kita sudah bisa melihat apa fungsinya bank-bank itu penambang. Anda bisa menganalisa sendiri bank-bank itu penambang itu seperti apa dan apa nanti ke depan Anda akan merasakan. Jadi jangan bingung untuk tukar fiat ataupun apapun juga, karena pasti mengarah ke situ. Dan ingat, ini perlu dicatat dalam sejarah kita hari ini. Kalau nanti begitu open network orang sibuk mencari fiat, suatu saat nanti fiat yang akan mencari baik. Cinta kepadanya. Tapi aku masih di sini. Pegang tanganku kawan, jangan menyerah. Bukan soal hari esok, pikir saja hari ini. Hari ini kau harus bisa lewati. Hadapi hari ini kawan, lakukan yang kau bisa. Tak terasa kau pasti akan sampai juga jadi pemenang.